Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Maulana Ramadan dengan NIM akhir 088. Di sini saya ingin menjelaskan tentang PPT yang sudah saya buat mengenai utilization of key nearest neighbor algorithm for classification of white blood cells in AML bla bla bla. Ini dibuat oleh Nur Cahya Pradana, Gabriel Antoni, Puspandana Hatta, Yusfia Hafid, dan Andika Setiawan. Baik, kita next. Berikut adalah highlight point yang sudah diberikan. Yang pertama yaitu introduction, research method, result and discussion, kemudian yang terakhir adalah conclusion. Introduksinya yaitu mengenai leukemia atau kanker darah adalah penyakit mematikan yang disebabkan oleh produksi sel darah putih abnormal yang cepat di dalam darah dan sumsum tulang. Leukemia memiliki dua jenis, akut dan kronis. Dengan leukemia akut menjadi lebih parah dan berkembang pesat. Leukemia milik akut atau bisa disingkat AML adalah jenis utama leukemia yang membutuhkan perawatan segera. AML dibagi menjadi 8 kelompok seperti yang ada di gambar berikut ini. Jadi ada dari M0 yaitu acute myelodysplastic leukemia yang berdiferensiasi sampai dengan acute megakardioblastic leukemia. Beberapa subtype AML dipengaruhi oleh jenis sel prekursor yang sama dan perlu dibedakan secara tepat. Gejala leukemia bisa sulit dideteksi, membuat diagnosis dini dan pengobatan penting untuk bertahan hidup. Kemudian ada research method. Di sini dijelaskan pertama mulainya yaitu dari data acquisition, kemudian ada data training yang dibagi menjadi 6. Di sini ada Kinnear's neighbor, Euclidean distance, Chebyshev distance, Minkowski distance, Lupton KNN, dan juga K-fold cross validation. Next kita ke data acquisition. Di sini penjelasannya itu ada 6 ya. Yaitu ada cell area, ada perimeter, roundness, nucleus, mean, standard deviation. Penjelasannya bisa dilihat di sini. Kemudian ada data tradingnya. Yang pertama yaitu Kinnear's neighbor. Algoritma KNN adalah algoritma klasifikasi yang menggunakan jarak antara objek dengan neighbor atau tetangganya untuk mengklasifikasi objek baru berdasarkan atributnya. Jumlah tetangga terdekat K yang digunakan dalam proses voting atau pemilihan suara dapat berbeda-beda tergantung pada kasusnya. Dan menemukan nilai K terbaik membutuhkan trial and error. Keakuratan algoritma KNN dapat dipengaruhi oleh ada tidaknya fitur yang tidak relevan dan bobot fitur yang tidak selalu sama dengan relevansinya untuk klasifikasi. Pada training phase, algoritma menyimpan fitur dan vektor kelas dari data training. Dan pada testing phase, fitur yang sama dihitung untuk data testing. Algoritma menghitung jarak antara data baru dan semua layering data vektor. Berikut ada gambar dari artikel tersebut. Ini gambar-gambar dari kemungkinan sel darah putihnya. Juga ada number of objeknya di sini. Ini sampel, nggak salah. Kemudian sini ada data image yaitu model sampel dari KNN. Kita next saja. Kemudian masuk ke yang kedua yaitu Euclidean distance. Jarak Euclidean adalah jarak matriks yang paling umum yang digunakan untuk KNN. Bisa dilihat dari persamaan berikut ini. Jarak antara dua titik dihitung secara sederhana dengan mencari R kuadrat selisih X dan Y. Ini rumusnya mirip dengan rumus teorema Pythagoras. Kemudian ada Chebyshev distance. Jarak Chebyshev atau jarak papan catur atau P hingga metrik adalah metrik jarak yang didefinisikan pada ruang vektor. Persamanya bisa dilihat dari gambar di bawah ini. Lalu
Lalu yang ketiga ada Minkowski distance, yaitu jarak adalah metrik dalam vektor bernorma ruang yang dapat dianggap sebagai generalisasi dari jarak Euclidean dan jarak Manhattan. Ini digunakan sebagai pengukuran ketidaksamaan antara dua vektor. Bisa dilihat di sini untuk persamaannya. Lanjut. Yang keempat ada yang kelima, kalau salah. Ya. Ya, ada Wheaton KNN. Wheaton KNN adalah versi modifikasi dari Nearest Neighbor algorithm. Salah satu dari sekian banyak isu yang mempengaruhi performa algoritma KNN adalah pemilihan parameter K yang terkadang kurang representatif. Dalam untuk mengatasi masalah ini, variabel bobot ditambahkan ke rumus perhitungan jarak. Bobot dihitung dengan kebalikan dari jarak, seperti yang ditunjukkan pada persamaan 4 ini. Di mana D, X, Y, dan Y adalah fungsi metrik jarak. Karena itu rumus KNN tertimbang ditunjukkan seperti pada persamaan kelima. Dalam penelitian yang dibuat oleh artikel ini, baik model unvectored atau vectored diterapkan pada 3 metrik jarak yang diusulkan di atas, sehingga total 6 algoritma akan dibandingkan. Jadi dari ke-6 data training ini akan dibandingkan mana yang terbaik. Kemudian yang terakhir ada K-fold cross validation, yaitu proses validasi penting dalam klasifikasi untuk memastikan bahwa model tersebut akurat dan dapat diandalkan. K-fold cross validation adalah metode validasi umum yang melibatkan pembagian data menjadi segmen K atau lipatan. Proses training dan testing kemudian diulangi sebanyak K kali. Dengan setiap lipatan bergiliran sebagai set testing, sementara sisanya digunakan sebagai set training. Ini diilustrasikan pada figur 3. Pada gambar di bawah ini yang menunjukkan contoh five-fold cross validation proses. Dalam setiap iterasi, set pengujian terdiri dari 1/5 dari total dataset. Sedangkan 4 lipatan sisanya digunakan sebagai set pelatihan. Metode K-fold cross validation membantu memastikan bahwa model tersebut kuat dan tidak overfitting ke data training. Selanjutnya ada data testing dan validation. Proses pengujian dan validasi data dilakukan dalam 3 tahap. Yang pertama, dataset dibagi menjadi data pelatihan dan pengujian. Dengan 1160 objek digunakan untuk pelatihan dan 290 objek untuk pengujian. Kemudian pada tahap kedua, 3 metrik jarak diuji untuk menentukan yang terbaik berdasarkan jumlah objek yang diprediksi dengan benar dan nilai K minimum. Metrik ini diuji dengan vector dan unvectored values yang meningkat secara bertahap dari 0 hingga 50 untuk setiap metrik. Kemudian metrik jarak Minkowski unvectored ditemukan sebagai yang terbaik dengan 240 objek teridentifikasi dengan benar pada K19. Grafik garis perubahan pada jumlah objek yang diprediksi dengan benar dan metrik ini ditunjukkan pada figur 4 yang ada di slide berikutnya. Untuk yang tahap terakhir atau tahap ketiga, cross validation dengan 5 lipatan dilakukan pada metrik jarak Minkowski unvectored untuk mencegah overfitting. Setiap lipatan berisi 290 data yang bergantian di setiap iterasinya. Berikut hasil dari tadi perubahan pada jumlah objek. Grafiknya, grafik garisnya. Selanjutnya ada result and discussion. Penelitian ini menyajikan hasil testing 3 metrik jarak untuk menemukan yang terbaik. Dengan jarak Minkowski, unvectored menjadi yang paling berhasil. Tahap terakhir melibatkan melakukan 5-fold cross validation yang ditunjukkan pada tabel 4 di sini, menghasilkan tingkat akurasi 80,552% untuk KNN dengan jarak Minkowski unvectored yang bisa dilihat pada tabel 5. Kemudian, namun beberapa kelas objek tidak teridentifikasi menghasilkan rata-rata perolehan dan nilai presisi. Kesalahan klasifikasi terjadi karena beberapa sel memiliki fitur yang sangat mirip, sehingga sulit untuk dibedakan. Berikut untuk tabel 4-nya ada jarak dari Minkowski, kemudian ada recall dan nilai presisi KNN dengan unvectored jarak Minkowski pada tabel 5. Terakhir adalah conclusion.
Artikel ini membandingkan klasifikasi sel darah putih menggunakan algoritma Kanner-Snekberg (KNN) dengan metrik jarak yang berbeda dan ditemukan jarak Minkowski tanpa bobot atau unlike memberikan akurasi tertinggi sebesar 80%, namun nilai rekal dan presisinya sedang. Penulis menyarankan bahwa meningkatkan jumlah data dari sumber lain dapat meningkatkan generalisasi algoritma KNN. Para penulis juga memberikan informasi tentang kontribusi mereka untuk studi, pendanaan, dan ketersediaan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini tersedia dari penulis atas permintaan yang masuk akal dan dengan izin dari Komite Etika Penelitian Medis dan Kesehatan. Ini untuk source artikelnya, kalian bisa cek di sini. Dan ini untuk mengenali siapa penulisnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.